penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum yaitu upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Jadi upah minimum itu terdiri dari yang misalnya dipecah itu terdiri dari upah pokok saja atau upah pokok ditambahkan dengan tunjangan tetap. Jadi misalkan tunjangan tetap itu maksudnya tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Jadi misalkan tunjangan itu misalkan si pekerja tidak masuk selama beberapa hari lalu dipotong, tunjangan dipotong, jadi itu bukan tunjangan tetap. Next, mas. Saya ulang lagi, jadi tunjangan tetap itu tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Meskipun dia masuk atau tidak masuk, besarnya tetap sama. Lalu latar belakang dari kebijakan pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini khususnya Permenaker 18 yang sifatnya itu menyempurnakan peraturan pemerintah nomor 36 terkait dengan pengupahan. Penetapan upah minimum sebelum PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan telah mengakibatkan kesenjangan upah minimum antar wilayah yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap iklim usaha, daya saing, penciptaan lapangan kerja antar wilayah, serta berkorelasi dengan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dulu pengaturan pengupahan itu berdasar PP 78 itu. Jadi setiap sebelum penetapan upah itu dilakukan survei KHL. KHL itu kebutuhan hidup layak. Ya, jadi survei itu dilakukan di beberapa pasar. Jadi ada teman-teman dari Dewan Pengupahan, dari unsur pekerja, dari unsur pengusaha dan pemerintah melakukan survei dan survei itu biasanya tidak terlalu menggambarkan kondisi lapangan karena biasanya pasar yang disurvei itu pasar modern, sedangkan pasar tradisional juga ada. Jadi harga-harga itu pasti naik dan pernah dilakukan menjelang hari raya. Jadi harga bahan pokok itu pasti naik. Selanjutnya PP 36 tahun 2021 terkait dengan pengupahan hadir untuk mengatasi permasalahan disparitas. Disparitas itu kesenjangan upah. Jadi misalkan antar wilayah yang satunya itu padahal berbatasan langsung, itu ada yang sampai 4 juta, metu ini itu udah tinggal 3 juta, 2 juta gitu. Jadi untuk mengatasi permasalahan disparitas upah minimum antar wilayah tersebut dengan harapan agar terjadi pemerataan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu juga untuk mengatasi kondisi sosioekonomi masyarakat akibat dampak dari COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih dan diikuti dengan ketidakpastian ekonomi global yang berimplikasi semakin menekan laju pemulihan ekonomi nasional. Dan juga penyempurnaan terkait dengan kebijakan pengupahan ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli dan fluktuasi harga. Jadi kondisi ekonomi suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh daya beli dari masyarakat wilayah tersebut. Lalu dari aspirasi yang berkembang, penetapan upah minimum yang menggunakan formula yang dimuat pada PP 36 terkait pengupahan
upah. Jadi PP3 ini yang mungkin belum mengetahui, PP3 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan pada tahun 2020. Ini formula yang dimuat pada PP3K berdasarkan belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosioekonomi masyarakat, di mana upah minimum tahun 2022 tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi lagi di 2023. Jadi kebijakan yang baru saja dikeluarkan ini untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jadi melalui hal tersebut, pemerintah mempertimbangkan perhitungan upah minimum pada PP3 tahun 2021 perlu dilakukan penyempurnaan. Next, Mas. Jadi pada Permenaker 18 ini terkait penetapan upah minimal kabupaten kota pada untuk 2023 itu memuat terkait dengan peran gubernur, bupati atau wali kota, dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten atau kota. Dan yang kedua, pada kebijakan ini itu mengubah waktu penetapan dan pengumuman UMP dan UMK tahun 2023. Jadi pada PP36 ini upah minimum provinsi itu diumumkan lebih dulu. Setelah itu baru upah minimum kabupaten atau kota. Jadi pada PP36 atau pada kebijakan sebelumnya itu upah minimum provinsi paling lambat ditetapkan pada tanggal 21 November pada tahun berjalan, dan upah minimum kabupaten atau kota itu ditetapkan paling lama tanggal 30 November pada tahun berjalan. Dan yang ketiga, mulai berlakunya UMP dan UMK tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh gubernur. Nah, di sini di kolom bawah itu dijelaskan perubahan waktu penetapan upah minimum oleh gubernur. Jadi yang UMP itu sebelumnya ditetapkan pada tanggal 21 November itu dirubah menjadi paling lambat tanggal 28 November 2022. Jadi mundur 1 minggu. Dan untuk UMK yang paling lambat itu ditetapkan pada 30 November itu menjadi paling lambat tanggal 7 Desember 2022, mundur seminggu juga. Lalu mengapa kok diundur? Kenapa kok diundur seminggu? Karena pemerintah ingin memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan di provinsi maupun di daerah atau di kabupaten kota untuk menghitung upah minimum sesuai dengan formula yang baru yang diatur dalam Permenaker tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dan upah minimum provinsi dan kabupaten kota itu yang ditetapkan pada tanggal 20 November untuk UMP dan 7 Desember untuk UMK itu mulai berlaku pada tahun depan, mulai tanggal 1 Januari 2023. Next, Mas. Baik, ini dilanjutkan oleh Mbak Aditya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bagus atas penjelasannya. Jadi seperti yang baru saya sudah dijelaskan oleh Mas Bagus, kan ada formula baru di dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Nah, setelah Permenaker tersebut keluar, setelah ada formula baru, kemudian Dewan Pengupahan Kabupaten Kota melakukan sidang pleno yang menghasilkan rekomendasi
provinsi, di mana sidang pleno tersebut menghasilkan 3 rekomendasi kepada Ibu Gubernur. Yang pertama, rekomendasi dari unsur pemerintah dan akademisi. Jadi di situ kita sepakat untuk tetap menggunakan formula yang baru, yaitu Permenaker 18/2022, serta dengan tetap memperhatikan surat Menaker mengenai data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum 2023. Jadi di dalamnya itu ada data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rekomendasi dari unsur Apindo, mereka sepakat untuk menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja atau turunannya, yaitu PP nomor 36 tahun 2021, di mana mereka sepakat untuk menggunakan PP 36 tersebut karena sesuai dengan apa yang ada dalam Cipta Kerja, bahwa kebijakan pengupahan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 36 tersebut. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi dari unsur pekerja. Jadi kalau unsur pekerja ini menggunakan formula yang lebih lama lagi, yaitu di Undang-Undang nomor 13 beserta PP nomor 78 tahun 2015. Jadi formula yang lama yang sebelum Permenaker ini, kemudian sebelumnya lagi. Di rekomendasi unsur pekerja ini pada dasarnya mereka meminta agar UMK naik sebesar 13% dengan tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu inflasi 6,8%, kemudian pertumbuhan ekonomi 5,3%, kemudian ada faktor naiknya harga BBM di bulan Oktober kemarin, serta naiknya banyak barang-barang pokok. Next. Nah, berdasarkan 3 rekomendasi tersebut, kemudian kita memberikan kepada Ibu Gubernur untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan upah minimum kabupaten kota tahun 2023. Kemudian ternyata setelah memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, kemudian disparitas yang sangat besar antara upah minimum di kabupaten kota ring 1 dengan upah minimum di kabupaten kota yang nilai upahnya rendah seperti Sampang, Sumeneb, Pamekasan, dan sebagainya, Ibu Gubernur memutuskan untuk menetapkan upah minimum dengan menaikkan sebesar 150.000 untuk ring 1 dan 200.000 untuk kabupaten kota lainnya, dengan kita memperhatikan bahwa kenaikan maksimal adalah 10%. Jadi dalam keputusan Gubernur nomor 188/2009 tersebut didapatkan bahwa besaran UMK tertinggi ada di Kota Surabaya, yaitu sebesar Rp425.479,19 dan UMK terendah ada di Kabupaten Sampang, yaitu Rp2.114.335,27. Bisa dilihat bahwa disparitasnya sangat tinggi, dan ini adalah salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh Ibu Gubernur untuk agar jarak disparitasnya tidak terlalu panjang, meskipun sepertinya tidak mungkin ya kalau UMK yang ada di ring 1 dengan kabupaten kota lainnya itu disamakan, itu adalah hal yang tidak mungkin. Cuman kan kalau bisa itu disparitasnya jangan sampai sebesar itu. Kemudian bisa dilihat ini adalah UMK di ring 1 yang tertinggi adalah Surabaya, kemudian disusul dengan Kabupaten Gresik, kemudian Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto. Itu di ring 1. Langsung aja ke nomor 22, ke Kabupaten Temanggung. Jadi Kabupaten Temanggung ada di urutan ke-22 dengan nilai UMK-nya adalah Rp2.229.358,67. Sebenarnya rekomendasi dari kami itu mengikuti rekomendasi dari Dewan Pengupahan
khususnya Bapak Ibu pekerja dan rekan-rekan pengusaha, dan semoga kita semua bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dinda atas pemaparan dosen kedua ini. Ini jamnya lama sekali ya. Ini kenapa sampai 12 nanti saya kalau nggak segera saya tanyakan ke teman-teman lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan. Ini kami baru tiga, tadi 3 kolom 3 tambah 3 jadi. Oke, monggo langsung saja memberikan pertanyaan ke Pak Bagus dan Bu Dinda selalu dari program dari provinsi. Monggo, ada pertanyaan atau sudah paham atau sama sekali agak bingung? Monggo, terutama ini Bapak ini dari perusahaan ini, pelaku usaha dengan kenaikan yang ya luar biasa ya tentunya ya, mungkin nanti kembali ke kemampuan dari perusahaan sendiri untuk mampu nggak untuk membiayai karyawannya. Oke, monggo ada yang tanya? Tadi Pak, kelihatan ada yang angkat tangan ya kayaknya. Mungkin dari perwakilan dari ini teman lama saya waktu di perizinan Mas Wawan dari Panda, bukan kufu Panda ya, dari Panda. Ada pertanyaan Mas Wawan? Siap. Oke, monggo Pak ini. Ada pertanyaan untuk